Tadi siang ada pasien curhat ke saya. Katanya di malam sebelumnya itu mimpi dia hamil, dia mengandung. Dan dia menanyakan ke saya apa arti dari mimpi tersebut. Saya dalam seketika saya tidak mampu menjawab. Tapi ketika tadi sore pulang dari tempat kerja, saya mulai buka buku psikologi tentang interpretasi mimpi. Bahwa mimpi itu sesungguhnya adalah hasrat terpendam atau keinginan terpendam di bawah sadar kita yang tidak mampu kita wujudkan sebelumnya. Jadi akhirnya mimpi-mimpi itu menyamar dalam bentuk yang berbeda. Jadi cara kerja mimpi itu, hasrat terpendam itu namanya isi laten. Itu muncul menjadi isi seperti kejadian yang sesungguhnya di dalam mimpi kita. Jadi hasrat terpendam itu mungkin kurang baik, tidak sesuai dengan norma-norma, atau mungkin juga memalukan. Nah, ketika tidur itu kan tingkat kewaspadaan kita turun. Karena memang saat tidur itu kita setengah sadar dan kemudian benar-benar semacam tidak sadar. Nah, karena tingkat kewaspadaan kita ketika tidur itu turun, isi mimpi itu berani memunculkan diri dalam pikiran kita. Tetapi tetap ada mekanisme sensor di dalam otak kita itu. Jadi mimpi itu tadi berubah. Jadi mimpi itu mengalami distorsi, mengalami perubahan. Jadi bahan mimpi itu apa hasrat terselubung yang ada di dalam bawah sadar kita. Kemudian seperti uap air ya, mengalami kondensasi menjadi awan-awan. Kemudian awan itu gelap, akhirnya turun hujan. Nah, mimpi-mimpi itu mengalami pemadatan seperti itu. Dan kemudian juga mengalami displacement atau pengalihan. Mimpi itu disamarkan oleh sensor di otak kita. Ya, jadi dalam analisa saya, orang laki-laki yang mimpi hamil tersebut bahwa dia mempunyai sesuatu yang baru yang itu sangat membahagiakan. Entah itu ide baru, tentang ide bisnis atau ide prestasi sebuah pekerjaan, tetapi ide itu masih terkandung dan belum mampu dikeluarkan. Dan mimpi itu akhirnya berubah menjadi seorang laki-laki tersebut mengandung. Demikian juga banyak sekali perubahan-perubahan dari mimpi. Bahkan ketika saya ingat terdahulu banyak pasien menyatakan mimpi jatuh di ketinggian. Itu mungkin di gambaran bawah sadarnya dia mengalami kecemasan atau ketidakamanan di dalam pikirannya. Akhirnya dia mimpi jatuh di ketinggian. Ada juga pasien saya yang mimpi dia tiba-tiba kembali ke masa kecilnya ketika SD dulu. Dia di rumah ngerjain pekerjaan rumah matematika yang memang dia nggak paham. Akhirnya dia marah, sedih, dan bingung. Nah, itu mungkin gambaran dari isi bawah sadarnya yang merasa tertekan oleh target di perusahaan, mungkin dimarahin pimpinan atau bagaimana. Akhirnya dia mimpi tidak bisa mengerjakan PR di waktu masa SD-nya. Jadi SD atau sekolah itu kan pekerjaan pertama seorang manusia. Dan mimpi ketidakmampuannya menyelesaikan target atau tekanannya itu akhirnya diwujudkan dalam mimpi tidak bisa mengerjakan PR waktu SD. Kemudian ada juga orang yang mengatakan mimpi telanjang di tengah keramaian. Itu bisa jadi berarti orang tersebut merasa aibnya atau rahasianya mulai diketahui oleh 1-2 orang. Dan dia menekan atau merepresi kecemasannya tersebut dan kemudian muncul dalam mimpi dia telanjang di depan publik. Tapi bisa juga isi mimpi nyata itu kebalikan dari latennya. Mungkin bahkan dia itu seorang introvert yang sebenarnya tuh pengen dikenal oleh orang banyak, pengen mempunyai banyak teman, tapi dia tidak mampu melakukannya. Jadi dalam mimpinya tuh dia mimpi telanjang di depan publik. Lalu ada lagi pasien yang bercerita bahwa dia mimpi dikejar-kejar anjing misalnya. Ya, mungkin itu juga tekanan bawah sadarnya, ketakutannya itu muncul
di dalam mimpinya. Kemungkinan mimpi dikejar itu karena memang entah dikejar target, entah dia punya hutang, atau dia mempunyai kesalahan terhadap seseorang. Dia melakukan kesalahan tetapi dia belum mampu jujur menyatakan atau meminta maaf atas kesalahan tersebut. Jadi kalau kita mau belajar alam bawah sadar kita yang mempengaruhi banyak otomatisasi perilaku kita, kita bisa belajar bertahap mengetahui cara kerja mimpi. Jadi untuk mengetahui cara kerja mimpi, kalau kita mau mengartikan mimpi, itu kita bergerak balik dari isi nyata mimpi, kita artikan ke isi laten. Hasrat terpendam kita itu apa? Ya memang perlu latihan. Bahkan seorang psikolog pun juga mungkin perlu jam terbang yang tinggi untuk mengetahui arti mimpi seseorang. Tetapi jikalau kita banyak problem dan mau kita mengetahui kepribadian kita supaya kita bisa mengendalikan diri, lebih aware, lebih bijaksana, boleh iseng-iseng untuk mempelajari mimpi. Silakan boleh share ke saya. Mungkin saya punya analisa walaupun belum tentu itu benar loh ya.